Penyerahan dilakukan oleh pejabat Kabupaten Tulungagung melalui stafnya kepada saudara GWS melalui perantara saudara YOG. Uang tunai tersebut diduga merupakan alokasi atau jatah dari permintaan GWS kepada salah satu OPD yang ada di Kabupaten Tulungagung. Jadi pada saat itu ada informasi penyerahan, kemudian tim bergerak dan uang yang diberikan berhasil kami amankan, termasuk juga para pihak yang terlibat di dalamnya. Nanti rekan-rekan akan melihat uang yang berhasil kami sita. Tim KPK kemudian mengamankan total 18 orang di wilayah Kabupaten Tulungagung. Pemeriksaan awal dilakukan terhadap Bupati di Polres Sidoarjo, untuk bupatinya di Polres Sidoarjo, ya, tidak di Tulungagung. Sementara 7 pihak lainnya diperiksa di Polres Tulungagung. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian saudara YWL Kabag Umum Setda ya, Kabupaten Tulungagung, kemudian saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, saudara AWD Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, saudara APU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, saudara MAC Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, saudara RPI Kepala Dinas Sosial, saudara OSH stafnya saudara IUL, saudara JAT adik kandung Bupati, kemudian saudara SUG ADC Bupati atau Ajudan. Selain itu dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam Deputi terkait dengan kronologi peristiwa tertangkap tangan bahwa tim mendapatkan informasi adanya rencana penyerahan
uang. Dari bahan uang dilakukan melalui perantara, baik perantara pemberi maupun perantara penerima dari pihak Bupati. Dalam hal ini adalah saudara YOG, di mana penyerahan dilakukan di Pendopo. Kemudian pasca dilakukan penyerahan, kemudian tim mengamankan para pihak dan juga barang bukti, diantaranya dalam bentuk uang tunai, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat dalam layar. 35 juta rupiah. Ini bagian dari total dugaan penerimaan yang sudah dilakukan oleh Bupati sekitar 2,7 miliar 16 OP yang ada Tulungagung. Selain barang bukti dalam bentuk uang, tim kemudian juga mengamankan 4 pasang sepatu. Ini mengapa penting juga kami tunjukkan, karena memang dari fakta-fakta yang didapatkan oleh tim bahwa Bupati ini selalu melakukan reimburse ya, atau minta penggantian atas biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, bahkan hingga pembelian sepatu itu juga minta untuk diganti biayanya oleh perangkat daerah atau OPD. Kemudian biaya-biaya seperti kebutuhan berobat, jamuan makan, dan juga keperluan pribadi lainnya. Nah, baik teman-teman jurnalis, kita akan yang satu mungkin rokok ada. ini senilai 335 juta rupiah dan juga 4 pasang sepatu. Di mana 4 pasang sepatu ini informasinya nilainya mencapai 129 juta rupiah. Oke, cukup. Terima kasih.